Amin. Sebelum kita memulai acara Baktian Rohani pada malam hari ini, saya akan terlebih dahulu bacakan rangkaian acara. MC yaitu dibawakan saya sendiri oleh Maria. Kita akan bernyanyi dari lagu buka, yaitu lagu Sion nomor 320. Dua buka yang dibawakan oleh Ibu Murdi Tambah. Kemudian selanjutnya lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Hasitumorang. Kemudian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan menyambut lagu tema dari lagu Sion nomor 206, Marilah Orang Berdosa, ayat 3 saja. Firman Tuhan yang dibawakan oleh saudari Yulisa Pakpahan, yaitu dengan judul 10 Aturan Main 3 Dimensi. Kemudian lagu tutup dari lagu Sion nomor 402, dan dua tutup dan serta dua berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Dolok Saribu. Demikian rangkaian acaranya. Baik, saat ini kita akan lagu buka, yaitu dari lagu Sion nomor 320, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dua buka yang disampaikan oleh Ibu Murni. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana pada malam hari ini kami akan memulai acara kebaktian kebangunan rohani kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, menyertai Yulisa Pakpahan yang akan membawakan acara pada malam hari ini, membawakan firman. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Yulisa hamba-Mu ini dan memberkati kami yang ada di tempat ini dan orang-orang yang berada di Zoom juga ya Tuhan. Tuhan berkati semua acara kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu yang berbahagia ini, saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Hasitumorang. Waktu dan tempat dipersilakan.
Tarik aku ya Yesus. Tarik aku ya Yesus, dekat ke salibmu, air hidup Golgota, alirkan padaku. Disalib itu kemuliaan, hingga di seberang sungai dapat berhenti. Dekat salibmu Yesus, ku dapat rahmat. Bintang fajar yang menerangi aku. Disalib itu kemuliaan, hingga di seberang sungai dapat penghentian. Disalib aku tunggu, harap dan percaya, sambil aku menuju ke surga yang bakal. Disalib itu kemuliaan, hingga di seberang sungai dapat berhenti. Terima kasih untuk lagu pujian yang dibawakan oleh Bagas Tumorang. Biarlah kiranya lagu pujian yang boleh kita dengarkan, boleh mengangkat iman kerohanian kita supaya semakin dekat kepada Tuhan. Sebelum kita menyambut pekabaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu tema, lagu Sion nomor 206, Marilah Orang Berdosa, ayat 3 saja. Baiklah, jemaat dipersilakan duduk kembali. Baiklah, selamat malam untuk kita semuanya.
Selamat malam untuk jemaat Sutomo UKI serta tamu-tamu kami yang hadir pada malam hari ini yang berada di dalam gereja dan juga di Zoom. Saya mau kita semua lambaikan tangan kita ketika kita merasa bersuka cita hari ini. Yang di Zoom juga boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan. Terima kasih. Dan pada semalam yang indah ini, saya sangat berbahagia walaupun tadi siang saya merasa tegang ya. Karena apa? Saya hari ini bekerja hanya setengah hari karena malam hari ini saya membawakan firman. Saya pikir saya harus mempersiapkan diri saya lebih baik lagi. Akhirnya di depan kantor masih kelihatan cerah. Tapi ketika menuju Jakarta Timur, waduh, gelap sekali. Sepertinya ini akan hujan deras dan juga badai mungkin saya pikir. Akhirnya di pertengahan jalan tiba-tiba hujan deras datang. Sebelum hujan deras datang, saya melihat awan itu gelap sekali. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkau dapat memindahkan awan gelap ini kemanapun Engkau mau, agar malam nanti kami boleh mendapati bahwa cuaca sudah baik. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya berdoa seperti itu, lalu beberapa menit kemudian hujan deras. Hujan deras, oke, saya akan menantikan kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Nah, sampai saya di rumah, saya sudah basah kuyup karena jas hujan saya pun tembus. Akhirnya saya mencoba untuk rileks sampai di rumah. Sampai di rumah, beberapa menit kemudian, setengah jam kemudian, ternyata hujan berhenti. Oh, puji Tuhan, saya bilang lagi kepada Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Lalu, tadi pas saya berangkat menuju gereja ini, saya kembali stres lagi. Karena apa? Saya bilang ke adik saya, ayo Job, kita harus cepat ini. Sudah jam 6, jangan sampai kita lewat dari 6:30 sampai di gereja. Karena apa? Kita harus persiapkan semua peralatan yang akan kita gunakan. Kita harus persiapkan semua device yang kita gunakan. Saya bilang, tapi dalam hati saya, Tuhan tolong berikan saya ketenangan. Akhirnya, saya lihat pas di jalan, puji Tuhan luar biasa. Tuhan itu memang sangat berkuasa. Dia sangat baik kepada kita, sehingga saya lihat langit biru yang tadinya hitam, gelap, saya lihat padahal ini malam, tapi masih kelihatan biru. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui bulan dan bintang yang ada di langit pada malam hari ini. Puji Tuhan sekali. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan yang ajaib, sehingga malam hari ini cuaca sangat baik. Baiklah, pada malam hari ini juga saya sangat bersuka cita karena banyak jemaat Tuhan yang berkumpul di dalam gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik itu saya dan juga jemaat, serta tamu-tamu kami yang hadir, memiliki rasa kerinduan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Pada malam hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan saya, penurutan bagian ketiga. Boleh di-share slide saya? Saya akan melanjutkan pelajaran kita malam hari ini. Oke, terima kasih. Pelajaran malam hari ini yang berjudul penurutan bagian 3, 10 aturan main 3 dimensi. Nah, pada hari pertama, kita sudah mempelajari apa kata Tuhan kepada Adam dan Hawa melalui penciptaan. Ketika manusia pertama kali kita sudah membahas, di hari pertama kita membahas penciptaan, lalu di hari kedua kita mempelajari 10 hukum Tuhan yang merupakan karakter Allah. Nah, manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam penggodaan. Kita semua tahu pasti cerita itu. Maka seluruh karunia Allah yang dipercayakan kepada mereka, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa, mengalami kemerosotan. Nah, kemerosotan seperti apa yang mereka alami?
ketika Allah hadir di tengah taman itu, ketika setelah mereka memakan buah pohon larangan, mereka apa? Merasa ketakutan, mereka mengalami kegusaran, keraguan, kecemasan, kekhawatiran menyelimuti mereka, dan bahkan mereka dikuasai ketakutan oleh karena menyadari bahwa Allah tidak lagi berpihak kepada mereka. Namun, walaupun Adam dan Hawa berdosa, dan kita juga jatuh ke dalam dosa, tapi Allah yang Maha Kasih senantiasa menyatakan kemurahan hatinya agar semua orang, agar semua manusia yang berdosa berbalik dan mau menerima jubah keimamatan itu, yaitu tabiat yang dibalut dalam kemuliaan Kristus. Selanjutnya, di hari kedua, kita juga sudah mempelajari 10 hukum Allah, yaitu 10 hukum Taurat, yaitu yang menggambarkan karakter Allah itu sendiri. Kalau manusia bilang 10 dikurang 1 berapa, saudara-saudara? 9. Tapi Allah menyatakan bahwa 10 dikurang 1 sama dengan 0. Tidak ada hasilnya. Karena apa? Ketika salah satu dari ke-10 hukum Taurat ini kita langgar, maka kita bersalah terhadap semuanya. Kita melihat di dalam Yakobus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11 mengatakan sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi kamu membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum itu juga. Jadi ketika kita tidak menuruti satu hukum pun di dalam 10 hukum Taurat, semuanya kita langgar. Jadi kita manusia yang berdosa ini, walaupun kita tidak sempurna, marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar kita hidup suci. Allah mengkehendaki supaya setiap orang yang mengaku sebagai hambanya haruslah mentahirkan dirinya dari segala bentuk kenajisan. Tugas keimamatan itu adalah kudus. Jadi tidak main-main, saudara-saudara. Karena kita dipilih seperti tema kita ini, imamat yang rajani. Kita harus menjadi imamat yang rajani, berarti kita harus hidup kudus. Firman-Nya dalam Yakobus 4 ayat 8 sampai 10 mengatakan apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang berdosa. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Lalu setelah itu kita harus menyadari kemerosotan kita. Kita harus menyadari segala keterbatasan kita. Kita harus menyadari segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Lalu lakukanlah, merendahkan hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah agar Dia yang maha baik itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah berjanji untuk mendekat dengan semua orang yang berbalik kepada dosa. Kadang kita berpikir, aduh Tuhan, kayaknya dosaku ini udah terlalu besar. Kayaknya aku nggak layak, nggak mampu, dan nggak layak untuk datang ke hadapan Tuhan karena terlalu besar dosa-dosa yang kubuat. Hari ini aku sudah memohon ampun, besok aku akan melakukan dosa itu lagi, dan begitu seterusnya terulang kembali. Tapi Allah berjanji untuk mendekatkan diri kepada orang yang berbalik daripada dosa, yang mau mengkuduskan hatinya dan berseru kepadanya untuk meminta pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, ketika kita mendekat kepada Tuhan dan Tuhan mendekat kepada kita, maka itu akan mendatangkan kehadiran kasih karunia, lalu kita akan mendapatkan berkat serta kasih-Nya yang melimpah. Di dalam Keluaran 19 ayat 22 mengatakan juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya. Nah, ayat ini menekankan pentingnya pengudusan diri bagi mereka yang akan berurusan dengan hal-hal yang kudus. Apa itu hal-hal yang kudus? Ketika kita datang kepada Tuhan dan ketika kita melayani Tuhan serta melayani sesama kita manusia. Nah, Alkitab tentang pengudusan diri mengajarkan kita untuk terus berupaya menjadi kudus dalam segala aspek. Jadi jangan sampai kita berpikir, selama kita di dunia ini kan kita nggak mungkin hidup sempurna.
kita akan selalu berbuat dosa kalau kita berpikiran seperti itu. Tapi ketika kita menghayati kebenaran ini, kita akan tahu dan pentingnya untuk menguduskan diri. Karena apa? Apa yang menjadi pekerjaan kita di dunia ini? Mengapa kita hidup di dunia ini? Kalau kita hanya hidup untuk bekerja, untuk makan, untuk bersenang-senang, tapi Tuhan bilang, pergilah untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, mengapa hal ini penting? Karena mengapa pengudusan itu penting? Karena pengudusan diri adalah tindakan mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Tuhan dalam ibadah dan pelayanan. Saya pernah membayangkan seperti ini. Bagaimana nanti ketika Yesus datang kedua kali ke dunia ini menjemput saya. Ketika saya tidak bisa menguduskan diri saya, belajar pada saat saya di dunia, bagaimana saya bisa berhadapan langsung? Maaf, saudara. Bagaimana saya bisa berhadapan dengan orang? Bagaimana saya bisa berhadapan dengan Tuhan? Tuhan itu adalah kudus dan suci. Tapi kita manusia yang berdosa tidak mau melakukan pengudusan itu dalam diri kita. Lalu, ketika kita melayani Tuhan serta melayani sesama kita manusia, dari 10 hukum Taurat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak mengindahkannya. Misalnya, saya adalah sebagai pelayan Tuhan, tapi saya mau mencuri, saya mau membunuh, ataupun saya suka bergosip di dalam gereja. Itu akan menjadi satu batu sandungan kepada orang-orang lain yang melihat. Maka Tuhan bilang, kuduskanlah dirimu. Selanjutnya pada pembahasan malam ketiga ini, kita akan berbicara tentang 3 dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan juga pikiran. Nah, pada pembahasan malam ini kita akan membahas mengenai aspek kehidupan. Yang kemarin, malam sebelumnya kita udah membahas 10 aturan main, 10 hukum Taurat. Sekarang kita akan membahas 10 aturan main mengenai ketiga dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan pikiran. Nah, mens sana in corpore sano ini yang artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan raga berpengaruh besar dalam jiwa seseorang. Alkitab mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 16 mengatakan, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah nenek moyangmu. Lalu di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi, bagaimana malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menjaga kesucian tubuh kita. Karena dikatakan tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi, Tuhan katakan bahwa karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita mengkonsumsi atau seenaknya dengan tubuh kita ini ya, tubuh saya, siapa yang atur gitu. Kita makan makanan yang tidak sehat, kita minum minuman yang tidak sehat, setelah itu kita jatuh sakit. Apakah kita bisa melayani Tuhan? Apakah kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Tidak bisa, saudara. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu permuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Yaitu dengan menjaga yang 3 tadi. Tubuh, jiwa, dan juga pikiran kita. Boleh di next aja, Jo, dibantu next. Gak bisa kayak. Susah. Boleh dibantu next? Oke, terima kasih. Boleh next?
Kita akan membahas 10 aturan main 3 dimensi. Oke, sudah bisa. Saya lanjut lagi. Dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati. Nah, kita akan masuk ke 10 aturan main, yaitu hidup sehat. H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dipersingkat adalah hidup sehat. Nah, kita akan melihat mulai dari H. Apa itu H? Yang pertama adalah hati yang gembira. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 3, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber keinginan dan keputusan mengikut Allah dan mengenal jalan-jalannya, meliputi suatu keputusan teguh untuk tetap mengabdi kepada Allah. Bagaimana kita memiliki hati yang gembira? Caranya adalah dengan bersyukur setiap hari. Bangun pagi, katakan kita bersyukur masih kita diberikan kesehatan, bangun pagi kita masih dapat menghirup udara segar, lalu anggota tubuh kita masih banyak bergerak sempurna, lalu bersyukur untuk tempat tinggal yang kita diami sekarang, bersyukur untuk segala makanan ataupun kebutuhan yang selalu tercukupi. Nah, jika kita melakukan satu hal kecil, ketika kita melakukan satu hal kecil dengan bersungut-sungut, apa yang akan terjadi? Hal itu akan menjadi terasa berat. Tapi ketika kita melakukan hal yang berat, hal yang besar, dengan penuh sukacita, maka kita akan merasa hal itu adalah ringan. Makanya dikatakan bahwa hati yang gembira. Dan ini juga adalah salah satu obat yang manjur untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Pentingnya memulihkan keadaan tubuh kita, karena dari kita capek bekerja, capek melakukan segala aktivitas kita, nah kita butuh untuk istirahat yang cukup. Allah yang telah memberikan satu hari, yakni hari Sabat, hari ke-7, yaitu sebagai hari perhentian, bukan hanya sekedar melepaskan kepenatan kita dari dunia ini, akan tetapi untuk melakukan pemulihan hubungan yang kudus dari kita kepada Tuhan, sehingga tugas keimamatan juga tidak tercemar ke dalam pelisiran dunia. Dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 12 mengatakan, 6 hari lamanya engkau boleh melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 engkau harus berhenti bekerja, supaya lembu dan keledaimu dapat beristirahat, dan anak budakmu perempuan serta orang asing di tempatmu dapat menyegarkan diri. Lalu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 8 dikatakan juga, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, ayat ini menekankan bahwa ada waktu yang tepat untuk setiap hal, termasuk bekerja dan juga beristirahat. Jangan sampai yang harusnya tadi kita beristirahat, kita gunakan untuk bekerja. Yang tadinya harus kita bekerja, kita gunakan untuk istirahat. Dalam Markus 6 ayat 30 sampai 34 mengatakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Ini adalah perintah Yesus kepada rasul itu, pada rasul-rasulnya, dia memerintahkan para rasulnya untuk menyisihkan waktu beristirahat setelah mereka melakukan perjalanan panjang dan pelayanan. Nah, pelayanan keimamatan ini membutuhkan waktu untuk perenungan akan panggilan yang kudus. Yang ketiga adalah diet yang seimbang. Nah, kita semua pasti pernah melakukan diet ya. Secara lahiriah artinya diet itu adalah pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan. Dikatakan dalam Amsal 23 ayat 2 mengatakan, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Keimamatan itu adalah menjaga ketamakan. Bukan hanya sekedar menguduskan diri kita, tapi kita harus menjaga ketamakan juga. Keserakahan hidup, sehingga Tuhan Allah
yang dilayani tidak mendapatkan malu. Oh, lihat itu. Dia itu adalah hamba Tuhan, tapi dia tidak bisa menjaga tubuhnya. Dia kelihatan tamak dan juga serakah dalam hidupnya. Jangan sampai orang mengatakan itu kepada kita. Lalu dalam Daniel 1 ayat 12 mengatakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Ini adalah cerita mengenai Daniel yang dimana dia beserta ketiga temannya meminta untuk diberikan makanan, yaitu sayuran dan juga air minum untuk dimakan. Nabi Daniel dan ketiga sahabatnya berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan hidangan raja kafir itu. Dan mereka menunjukkan bahwa hidup mereka adalah untuk Allah yang mereka sembah dan layani. Lalu apa itu jenis hidangan raja kafir itu? Boleh next? Bantu next? Oke. Nah, dikatakan bahwa jenis hidangan kafir itu yang pertama adalah dalam Imamat 11. Kita bisa baca langsung dalam satu perikop nanti setelah ini, perihal binatang halal dan haram. Yang boleh kita makan adalah binatang yang berkuku belah dan memamah biak. Sedangkan ikan harus dia yang bersirip dan bersisik. Dan serangga yang bersayap dan melompat. Kalau dia hanya bersayap tapi dia tidak melompat, kita tidak boleh makan karena dikatakan bahwa itu adalah binatang haram. Lalu, yang kedua adalah dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29 dikatakan bahwa janganlah makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan makan darah, jangan makan daging, binatang yang mati dicekik, dan jauhkanlah diri daripada perbuatan cabul. Jadi ini adalah makanan-makanan yang tidak boleh kita makan karena ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Ini terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, hasil dari penurutan yang Daniel lakukan dan ketiga temannya adalah Tuhan berkenan kepada Daniel dan juga hanya Misael dan Azaria. Tuhan pun berkenan kepada saudara, kepada saya, kepada sahabat-sahabat semua. Bila kita boleh menjaga pola hidup kita seperti yang dimiliki Daniel dan ketiga sahabatnya dan juga bahagian kehidupan kita. Lalu setelah diet yang seimbang, kita akan berbicara mengenai udara yang bersih. Tuhan memberikan kita dengan gratis udara yang bersih. Dan itu akan membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan Allah sangat rindu agar manusia tidak merusaknya dengan hal-hal yang menajiskan dirinya. Namun kecenderungan manusia ini berdosa, tidak lagi menjaga kekudusan tubuhnya sebagai bait Allah. Kita lihat ada tembakau, cerutu, dan sejenisnya yang telah digunakan untuk mencemari jubah keimamatan kita. Kadang saya tanya kepada teman saya yang merokok, apa yang menarik dari sebuah rokok gitu. Dia bilang mereka mendapatkan ketenangan di dalam hidup mereka kalau mereka sudah menghirup tembakau itu, gitu, cerutu dan sejenisnya. Tetapi dalam Imamat 11, Imamat 10 ayat 1 mengatakan, di sini ada cerita tentang anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Di ayat 2, maka keluarlah api daripada hadapan Allah, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Allah. Kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi saudara-saudara, di sini jelas dikatakan bahwa ketika kita merusak tubuh kita dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan membinasakan dia sebab bait Allah adalah kudus dan suci, dan itu adalah tubuh kita. Dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 2 juga yang tadi mengenai
anak-anak Harun, Nadab, dan Abihud yang mereka masing-masing memberikan persembahan mereka. Ini peristiwa yang menggambarkan kekudusan Tuhan dan pentingnya mengikuti perintah Tuhan. Ketika kita tidak menuruti perintah Tuhan, maka kita akan binasa seperti mereka berdua tersebut. Next slide. Nah, pertanyaan yang sering kita dengar, apakah ada di Alkitab ditulis larangan menggunakan tembakau, cerutu, dan sejenisnya? Memang tidak ada, saudara. Tapi Alkitab melarang agar bait Allah itu kudus adanya. Memang kita nggak dibilang, jangan kamu merokok, jangan kamu memakai bahan-bahan lain untuk memasukkan itu ke dalam tubuhmu. Tapi Alkitab melarang karena bait Allah itu adalah kudus adanya, dan itu adalah tubuh kita. Allah sendiri rindu untuk hadir di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam hati kita, sehingga kita harus menguduskan tubuh kita karena Allah itu adalah kudus. Next slide. Yang kelima adalah pengendalian diri. Kita melihat bahwa keimamatan yang rajani serta menjadi seorang pemimpin rohani haruslah memiliki roh pengendalian diri penuh kasih. Dan ini tidak gampang untuk dilakukan. Tapi ketika kita merendahkan hati dan pikiran kita, meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita untuk memiliki pengendalian diri dan memiliki kerendahan hati di dalam hidup kita. Setan selalu berupaya untuk mengelabui pikiran kita agar umat manusia ini selalu memikirkan diri sendiri tanpa melihat rencana Allah di dalam kehidupannya. Tubuh, pikiran, dan jiwa kehilangan kuasa pengendalian diri, maka semula di Taman Eden itu, karena dalam Kejadian 1 ayat 3 berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohonan-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan jadi makananmu. Tapi ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka memilih sendiri makanannya, sehingga mereka tidak lagi mengikuti aturan-aturan mengenai makanan. Nah, di sini adalah dikatakan bahwa apa yang kamu makan adalah kamu. What you eat, you are. Gitu. Jadi ketika kita makan misalnya daging yang haram, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itulah kita. Gitu. Tapi ketika kita makan biji-bijian, sayur-sayuran, dan minum air putih yang segar, maka kita akan sehat. Dan itu adalah kita. Gitu loh. Dan kita akan kudus. Nah, memiliki makna. Next slide. Selanjutnya adalah yang keenam adalah sinar matahari yang cukup. Bagaimana jika dari 10 aturan ini sekarang kita masuk ke ke-6, masih ada 4 sisa lagi. Bagaimana jika salah satu kita abaikan, yaitu sinar matahari? Apa yang akan terjadi kepada hidup kita ketika sinar matahari tidak ada? Ketika hujan terus-menerus datang, apa yang dikatakan oleh ibu-ibu? Aduh, jemuran nggak kering, katanya gitu kan. Lalu apa yang dikatakan oleh ibu yang baru memiliki bayi? Aduh, anakku menjadi kuning karena membutuhkan cahaya matahari. Lalu, bagaimana jika sinar matahari tidak ada di dunia ini? Maka dunia ini akan menjadi gelap, akan menjadi malam terus, karena tidak ada matahari yang menyinari kita. Nah, dikatakan di sini, bagi tubuh, sinar matahari berfungsi salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh dan kekebalan tubuh kita. Begitu juga dengan matahari kebenaran, memberikan ketahanan dan ketebalan bagi kehidupan seorang pengikut Kristus. Dalam Maleakhi 4 ayat 2 mengatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, ini menggambarkan bahwa kebenaran Kristus membawa kesembuhan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran, membawa kegembiraan serta sukacita kepada orang-orang yang percaya pada firman Tuhan. Dan ini merupakan janji keselamatan dan pembebasan bagi mereka yang mau mengasihi Tuhan. Kita lihat di sini ada dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup dalam Yohanes 4
ayat 6. Next. Yang ketujuh adalah energi berolahraga. Nah, kecenderungan hidup manusia berdosa adalah roh kemalasan. Kadang kita malas menggerakkan tubuh kita, padahal kita memiliki tubuh yang sempurna, yang dapat bergerak dengan bebas. Tapi karena kemalasan kita ini, yang katanya sekarang adalah mager. Olahraga yuk. Mager, tahu aja dulu, gitu kan. Ayo, kita main badminton yuk. Lagi malas, capek, mager, kalian aja lah dulu, gitu kan. Tapi tubuh, jiwa, dan pikiran akan dilumpuhkan ketika kita tidak berolahraga. Kita akan mengalami depresi, kita akan mengalami stres dan penurunan kinerja fisik kita. Saya pernah mengalami stres ataupun pusing, dan akhirnya saya pergi untuk berolahraga. Setelah itu, saya merasa lebih tenang. Nah, berbagai serangan tersebut akan merusak bait Allah ketika tadi itu kemalasan kita itu akan melumpuhkan hidup kita ataupun penurunan kinerja fisik kita. Nah, Allah tidak berkenan kepada orang malas. Allah tidak berkenan kepada kemalasan. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam 2 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Bagaimana kita mendapatkan mahkota kemenangan ketika kita tidak ikut berlomba? Pasti mustahil, kecuali mungkin disogok, tapi ketahuan juga karena tidak ikut dalam perlombaan. Lalu bagaimana kita mendapat mahkota itu ketika kita ikut dalam perlombaan tersebut, tapi kita tidak menuruti peraturan-peraturannya? Misalnya, kita ikut perlombaan lari, tapi kita nggak mau lari di dalam lintasan lari tersebut, kita malah keluar gitu. Apakah kita akan mendapatkan mahkota kemenangan? Tidak. Maka dikatakan bahwa kita hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila kita bertanding menurut peraturan-peraturan. Ketika kita ingin mendapatkan mahkota surgawi yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika Yesus datang kedua kali, maka kita harus mengikuti peraturan yang Tuhan telah tetapkan kepada kita, termasuk itu 10 hukum Taurat sebagai karakter Allah. Yang ke-8 adalah hubungan sosial yang baik. Nah, dikatakan bahwa di Taman Eden, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam Kejadian 2 ayat 13. Hidup berdampingan adalah rencana Allah yang semula, dan orang yang berkenan di hati Allah mempunyai hati untuk orang lain. Kenapa dikatakan hubungan sosial yang baik? Sebab dapatkah seorang menyebut dirinya sahabat Allah jika ia menolak persahabatan dengan orang lain? Ketika kita mengetahui kebenaran, Tuhan katakan apa? Kabarkan Injil itu, kabarkan kebenaran itu. Tapi kebenaran itu hanya stuck di diri kita dan kita tidak mau membagikan kepada orang lain. Nah, itu bukanlah suatu perkara yang luar biasa, bahwa orang yang begitu dekat dengan Allah adalah juga orang yang sangat dekat dengan orang lain. Ketika saya mengetahui kebenaran, saya akan memberitahukan kepada orang lain. Ketika saya tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka saya akan tuntun orang lain juga untuk melakukan kebenaran tersebut. Sebab jika kita tidak menjadi seorang sahabat Allah, maka tubuh, jiwa, dan juga pikiran kita, jika kita menjadi seorang sahabat Allah, maka tubuh, jiwa, dan pikiran kita haruslah sejalan dengan kehidupan keimamatan itu, yaitu adalah melayani sesama kita manusia. Dikatakan dalam Amsal 17, next. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini tidak gampang dilakukan karena kita harus memiliki kerendahan hati untuk melayani orang lain dulu. Lalu dikatakan dalam Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika Tuhan memberkati kita, maka kita harus menjadi saluran berkat untuk orang lain juga. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudaraku,
saudara maupun saya adalah sahabat untuk saling mengasihi. Sahabat dalam kebenaran Kristus. Sahabat dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja kita di atas segala raja. Dua yang terakhir adalah air jernih yang cukup. Dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait kudus Allah. Tubuh, jiwa, dan pikiran adalah milik Allah. Pelayanan yang berkenan kepadanya adalah persembahan yang hidup, yakni segala kehidupan kita, tanpa terkecuali. Nah, next. Dikatakan bahwa air yang jernih yang cukup. Mungkin kita senang ya, minum minuman yang bukan air mineral ataupun air putih. Kalau orang-orang bilang, kita mungkin suka minum coklat, lalu banyak ya sekarang minuman yang berwarna yang membuat kita merasa tertarik gitu loh. Apalagi warnanya yang apa ya, seperti warna hijau, matcha, lalu warna hitam, kopi dan sebagainya. Nah, dikatakan bahwa zat minuman sekarang yang mengandung zat adiktif itu merupakan racun yang akan secara perlahan merusak jaringan saraf tubuh kita. Makanya kadang saya berpikir, ketika saya makan di tempat makan ataupun di mana saja saya berada, saya selalu bilang saya akan pesan air mineral karena saya pikir tubuh saya ini adalah bait Allah. Bagaimana saya harus minum minuman lain yang masuk ke tubuh saya dan itu akan merusak organ yang ada dalam tubuh saya. Nah, dikatakan bahwa kopi dan teh juga termasuk dalam golongan zat adiktif karena mengandung kafein yang dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu alkohol juga memiliki kandungan yang menyebabkan efek kelelahan dan juga perubahan mood. Penyalahgunaan zat adiktif ini mengakibatkan kepada kerusakan organ-organ bagi tubuh, bagi penggunanya seperti otak, hati, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Saya pernah coba, saya tidak mengkonsumsi kopi, tapi saya pernah diberikan kopi, dan saya penasaran gitu kan, oke lah saya minum. Setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Jantung saya berdebar-debar. Ini bukan karena saya melihat cowok ganteng ya, tapi ketika saya minum kopi ini, saya merasakan jantung saya tiba-tiba berdebar. Lalu setelah itu beberapa menit kemudian, saya merasakan sakit perut. Saya harus ke belakang gitu. Saya harus mengeluarkan karena saya sudah sakit perut. Mungkin saya pikir bahwa minuman-minuman ini, kopi, teh dan sebagainya yang mengandung zat adiktif ini, itu akan sangat berdampak langsung bukan secara tidak langsung, tapi secara langsung dan pada saat itu juga mungkin seperti yang saya alami, maka dikatakan bahwa ini semua tidak baik untuk tubuh kita. Karena Tuhan sudah menyediakan air yang jernih untuk kita minum, jadi janganlah sampai kita merusak tubuh kita dengan hal-hal yang mungkin baru di dunia ini. Nah, selain itu penggunaan zat adiktif tersebut tidak hanya menyerang fisik saja, namun mental, emosional, dan spiritual, next slide, bahkan kita akan gampang terkena virus. Nah, kita mungkin sering ya nonton drama Korea ya, mungkin orang-orang muda mungkin sering nonton itu. Kita lihat di dalam film itu bahwa banyak orang yang mabuk karena minuman keras dan mereka menyerang fisik mereka sehingga mental dan emosional mereka terganggu. Tidak pernah ada orang yang saya lihat mabuk setelah itu dia bilang, Allah mengasihimu. Tidak pernah, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan marah-marah, bahkan mereka akan melakukan kekerasan kepada orang terdekat mereka. Amsal 23 ayat 31 mengatakan, jangan melihat kepada anggur. Kalau merah menarik warnanya, ini yang saya bilang tadi, warnanya menarik, warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memangut seperti ular dan menyembur, matamu akan melihat hal-hal aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Makanya dikatakan orang-orang yang mabuk itu akan melontarkan kata-kata yang kacau, yang tidak beraturan. Dalam Roma 6 ayat 12 juga mengatakan, sebab itu hendaklah
dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Artinya, mati di sini adalah kita akan mati terhadap dosa kita yang sebelumnya, lalu kita akan hidup kembali, hidup baru. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Inilah yang akan setan lakukan kepada kita untuk menyerang tubuh kita, untuk melemahkan kita. Ketika kita lemah ataupun sakit, terbaring di tempat tidur ataupun di rumah sakit, apakah kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Apakah kita masih bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Bahwa katakanlah, kabarkanlah Injil itu, lalu baptiskanlah mereka. Apakah kita bisa melakukan hal tersebut? Tidak, karena kita mau setan mengacaukan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Nah, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Bahwa kasih kepada Tuhan harus menjadi fondasi dari segala sesuatu, dan untuk mencari kebenaran dan kehendak Tuhan dan membawa berkat dan keselamatan bagi kita dan juga semua orang. Dan yang terakhir, hidup sehat. T-nya adalah Tuhan terutama. Dalam Ulangan 6 ayat 4-5 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, dengarlah jemaat Sutomo Uki, dengarlah saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang kekasih, dikatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu adalah Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dikatakan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Makanya kita harus menyucikan dan menguduskan jiwa kita dan segenap kekuatanmu. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu, terlebih dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kamu perlukan akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita merasa apa yang di pikiran kita benar, lalu kita mengatakan kebenaran firman Tuhan itu adalah salah. Akui dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan juga bukan untuk manusia. Maka kesimpulan saya, pelajaran kita malam hari ini adalah bila mana 10 aturan main sesuai dengan standar Alkitab, yaitu firman Tuhan, bagi kebutuhan hidup 3 dimensi dilakukan dengan penuh sukacita, maka Allah akan mendekatkan diri kepada kita, kepada saya, kepada Anda sekalian, kepada kita semua. Juga keimamatan, yaitu karakter kemuliaannya, dan melayakkan kita pemimpin rohani untuk menyampaikan kabar keselamatan. Karena tubuhmu, jiwamu, pikiranmu adalah milik Tuhan. Jadi jangan sampai kita pikir tubuh ini adalah tubuh saya sendiri, karena sebenarnya tubuh kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan sendiri, dan persembahkanlah mulai saat ini tubuh kita. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita tidak perlu memberikan semua harta kita kepada Tuhan, tapi Tuhan membutuhkan kita. Membutuhkan hati kita datang kepada Tuhan. Dan kita mau melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Mulai saat ini, apakah saya, saudara-saudara sekalian yang ada di dalam gereja dan juga Zoom ini, mau untuk datang kepada Tuhan, untuk menyucikan pikiran kita, jiwa kita, dan datang kepada Tuhan menjadi imamat yang rajani? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Saudari Yunisa.
Saat ini kita akan menutup perbaktian kita pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 402. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sambil mengumpulkan persembahan. Tulus Gunawan, Jilat Maktri. Ketinggalan bcatika.com Travel Fair. Doa tutup sekaligus doa berkat yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kemuliaan hormat bagi namamu patutlah kami persembahkan. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami, Engkau telah memberikan waktu yang indah, di mana pada saat ini, malam yang ketiga, untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kami boleh bersukacita di dalamnya. Terlebih lagi Bapa di surga, kami telah memperoleh satu nasihat, amaran dari firman Tuhan, bahwa tubuh kami ini adalah milik Kristus sepenuhnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, jubah keimamatan, kemuliaan Tuhan itu telah memudar dari kami. Tetapi kasih-Mu begitu indah bagi kami, sehingga melalui pekabaran firman Tuhan malam ini, kami diingatkan agar kami datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami ini, mengikuti aturan main sesuai dengan firman Tuhan, sehingga tubuh, jiwa, dan pikiran kami boleh senantiasa menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan jubah keimamatan itu yang kami rindukan, kemuliaan Kristus, boleh menjadi milik kami pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kami. Terima kasih Bapa di surga atas pekabaran malam ini. Tolong Tuhan, bantu kami, baik yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti di Zoom, baik yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di luar negeri, yang dapat
mengikuti akan pekabaran firman Tuhan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus mula yang menolong kami, berdaulat di dalam hati pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa diingatkan dan hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkatilah hamba Tuhan Saudari Yulisa Pakpahan, diberkati dalam masa mudanya, diberkati dalam pekerjaannya di kantor, tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanan jemaat UKI ini. Biarlah kiranya Tuhan penuhi dia dengan hikmat akal budi, kebijaksanaan dari surga. Tuhan, pada malam hari ini pun kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, sehingga menjadi suatu alat yang dapat sekadar membantu pekerjaan Tuhan di seluruh muka bumi ini, khususnya di sekitar Sutomo UKI ini. Sehingga pekabaran-pekabaran ini pun boleh kami sebarluaskan melalui kehidupan kami sebagai imamat yang rajani dan juga sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya Tuhan berkat yang sama, berkat yang Tuhan curahkan bagi kami, menjadi milik kami sepenuhnya. Dan kami boleh pulang ke rumah kami dengan penuh sukacita, bahkan umat-umat Tuhan yang mengikuti melalui Zoom online. Oh Bapa di surga, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih Engkau bentangkan, dan ketika tangan hamba-Mu ini terangkat, maka Tuhan yang akan mengaruniakan berkat itu bagi kami yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus akan menjadi bahagian kita sejak hari ini sampai kita memasuki dunia yang baru yang Tuhan sediakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah cara perbaktian kita pada malam hari ini. Kalisa. Kamu tetap muncul. Kita akan bertemu kembali besok hari di jam yang sama dan di tempat yang sama di gereja kita, yaitu dengan judul Materai atau Cap Allah hari Sabat ke-7, itu Sabtu. Penurutan bagian yang keempat yang dibawakan oleh Bapak W. Marbun. Baik, saya akan bacakan untuk partisipan untuk besok, yaitu hari Kamis 8 Mei 2025, yaitu MC yang dibawakan oleh Saudari Yeni Simalango, kemudian lagu buka, lagu Sion nomor 359, dua buka oleh Ibu Friska Sinaga, kemudian lagu pujian yang dibawakan oleh Kuartet Dolok Saribu, lagu tema, lagu Sion nomor 206 adalah Orang Berdosa, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak W. Marbun, Materai Cap Allah, dua tutup sekaligus dua berkat Pendeta Dolok Saribu. Demikian pengumuman untuk pada malam hari ini. Marilah kita bergabung beribadah bersama untuk besok hari kita datang ke tempat ini beribadah bersama-sama. Terima kasih. Demikian acara perbaktian kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin.
Baiklah, saudara-saudari yang berada di Zoom, boleh kita open kamera semua. Jemaat juga boleh lihat ke kamera sebelah kanan. Dan saya akan coba screenshot dari sini. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat malam.